Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dina salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengawali dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk selalu mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan tentunya berharap mendapatkan syafaat beliau nantinya fi yaumil akhir insyaallah. Maka kita ucapkan dengan bersalawat kepada beliau, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dan adik-adik yang semoga senantiasa Allah muliakan kita dengan sebaik-baik kemuliaan. Pada waktu yang singkat dalam posisi kita sedang dalam kondisi iktibasu bis sholat, kita sedang dipenjarakan oleh sholat karena kita sambil menunggu sholat Isya. Maka kondisi kita adalah kondisi yang sangat baik, di mana kita akan mendapatkan dua doa yang terbaik daripada doa-doa malaikat, yaitu Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan mereka dan karuniakanlah rahmat kepada mereka. Para malaikat saat ini sedang mendoakan kita, maka kita berharap semoga kita mendapatkan doa-doa terbaik malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan sebuah doa, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Surat yang kedua, Al-Baqarah, ayat yang ke-32, surat kedua, ayat ke-32. Angka cantik 232. Mari kita awali dengan sebuah doa, berharap semoga lapis-lapis keberkahan dalam majelis ilmu ini akan kita nikmati dalam kehidupan kita di dunia dan insya Allah di akhirat. Kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami pahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami, dan sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Baqarah ayat yang ke-32. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak, saya tunggu di pintu surga. Itu tema di kesempatan kali ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu, nak, saya tunggu di pintu surga. Berarti ini ucapan siapa ke siapa, Pak? Orang tua ke anak. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau boleh milih, panjenengan lebih milih jadi orang tua apa jadi anak? Kalau misalnya punya kesempatan milih, kita ingin jadi orang tua atau jadi anak? Kira-kira yang mana, Pak? Lah iya, inilah bingungnya kita, Pak. Ya, mohon maaf, Bapak izin saya mau nanya dari Kemiri, Pak, panjenengan lebih sayang anak mertua atau anak kandung, Pak? Lebih sayang anak mertua apa anak kandung? Ya, yang mana, Pak? Anak mertua, paham nggih? Siapa anak mertua? Istri. Ya. Lebih sayang istri atau anak? Kira-kira mana, Pak, jawabannya? Mosok. Lebih sayang anak apa istri, Pak? Anak. Ini pilihan ini ya, bukan memilih keduanya. Para jemaah, nak, aku tunggu di pintu surga. Paling enak posisinya adalah sebagai orang tua daripada sebagai anak. Saya ulangi lagi, paling enak itu adalah sebagai orang tua, bukan sebagai anak. Apa alasannya? Yang pertama, para jemaah, ketika seorang anak lahir, apakah dia bisa meminta kepada siapa dia akan dilahirkan dan menjadi anak siapa dari orang tuanya nanti? Bisa memilih, Pak? Tidak bisa memilih. Anak tidak bisa memilih orang
Orang tua. Pun juga orang tua tidak bisa memilih anak. Orang tua nggak bisa memilih anak. Ya Allah, laki-laki, ya Allah, ternyata yang lahir perempuan. Nggak bisa milih orang tua. Pun juga sama anak nggak bisa milih orang tuanya siapa. Kalau seandainya anak bisa milih orang tuanya siapa, mohon maaf Dik, kira-kira milih orang tuanya seperti siapa Dik? Raffi Ahmad? Sekali aja ya. Maka keduanya tidak bisa memilih. Orang tua nggak bisa memilih anak, anak nggak bisa memilih orang tua. Cuma yang berbeda, orang tua bisa meminta anak. Anak nggak bisa meminta orang tua karena dia di alam ruh. Tapi kita orang tua itu bisa meminta, ya Allah keturunan, ya Allah keturunan. Cuma bisanya meminta, tidak bisa memilih. Nah, ketika kita meminta, lalu kemudian Allah karuniai putra, putri, maka kita saat itu statusnya dari seorang suami menjadi seorang ayah, dari seorang istri menjadi seorang ibu. Itulah alasan yang pertama kenapa kita sebenarnya posisinya lebih memilih sebenarnya secara logika itu jadi orang tua. Yang kedua, kenapa kok jadi orang tua yang kita pilih bukan anak? Nak, saya tunggu kamu di pintu surga. Berarti kalimat ini menandakan orang tua lebih duluan di surga. Para jamaah, surat ke-52 At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti akan ada setiap generasi itu dengan catatan mereka semuanya beriman, akan digabungkan, akan dikumpulkan di satu surga yang luas. Dan sebutan yang pertama akan dikumpulkan generasi yang pertama diikuti generasi kedua, kedua diikuti generasi ketiga. Di sini menggunakan kata-kata keturunan, maka sifatnya adalah umum keturunan itu, mulai generasi yang pertama sampai nanti terakhir. Jika kita di Indonesia ini, khususnya saat momentum Idul Fitri, biasanya ada kumpul-kumpul keluarga besar. Biasanya bahasanya apa Pak? Bani gitu. Bani Adam semuanya ya. Maka semuanya ini yang dimaksud akan berkumpul, tapi dengan catatan beriman. Yang diawali siapa? Orang tua, baru keturunannya, sehingga menyebutkan yang pertama kali berada di surga adalah orang tua, generasi yang pertamanya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar berani dan bisa mengucapkan, nak ayah tunggu, nak ibu tunggu di pintu surga? Mengapa? Karena realitanya di zaman saat ini itu agak-agak berbeda para jamaah. Kalau boleh saya bertanya kepada para jamaah, kira-kira Pak, monggo dipilih jawabannya. Tinggal milih saja, asal jangan dua-duanya Pak ya menjawabnya. Nak, saya tunggu kamu di pintu surga. Ini pesannya apa? Pesannya A, ini kalimat permohonan, atau B, kalimat kekhawatiran. Nah, ayah tunggu di pintu surga. Untuk konteks saat ini Pak, ini adalah kalimat permohonan atau kalimat kekhawatiran? Ya, B apa Pak? Saya ulangi lagi pesannya ya, pesannya. Masih ingat dulu kami sampaikan kalimat itu terkadang berbeda dengan pesan. Istri bilang, Pak, arisanku wis mari. Itu pesannya apa Pak? Jemput. Bapak kalau nangkep itu informasi, panjang urusan di rumah. Pak, arisanku wis mari. Ya wis. Itu bukan kalimat informasi, tapi kalimat minta, tolong dijemput. Pak, aku besok pagi, itu mulai pagi sampai sore, itu acara full Pak, kata seorang istri ke suaminya. Itu kalimat informasi atau kalimat minta Pak? Minta. Oh, macam-macam permintaannya, bisa jemput, bisa antar, dan lain sebagainya. Kalimat beda dengan pesan. Ketika kalimat yang pertama, permohonan, nak, orang ayah ibu tunggu di pintu surga.
menanjakan orang tua masuk surga terlebih dahulu. Namun anaknya ini Pak, permohonannya, berarti kemungkinan anak itu masuk surga atau tidak? Belum tentu. Kenapa? Karena sebenarnya orang tua itu bisa masuk surga itu lebih leluasa ketimbang anak. Coba lihat, anak yang bisa mendukung orang tuanya masuk surga, amalannya apa? Anak ke orang tua, amalannya apa Pak? Satu, doa yang kita kenal dengan jariah anak solih. Jadi kita itu orang tua masuk surga itu hanya dapat bantuan dari anak itu ibaratnya cuma satu. Sisanya kita yang mengamalkan semuanya. Tapi kalau urusan orang tua ke anak itu dapat support banyak dari orang tua. Ibaratnya orang tua itu banyak cara untuk mengangkat anaknya masuk ke surga. Tapi orang tua ke surga gak banyak yang bisa dibantu oleh anak. Hanya satu amalan saja, doa anak solih. Maka ketika yang pertama pesannya itu adalah permohonan, nak tolong kamu benar-benar ke surga ya, bapak ibu tunggu. Itu pesan yang pertama. Tapi kalau seandainya saya pakai pesan yang kedua, kekhawatiran. Kalau dalam konteks saat ini Pak, kalimat nak bapak ibu tunggu di pintu surga, itu pesannya apa Pak dalam konteks saat ini, zaman 2023? Kekhawatiran Pak. Kita insya Allah mudah masuk surga. Kenapa? Karena saya lihat yang paling banyak meramaikan masjid itu adalah ini ahli surga semua insya Allah kita ini. Nah cuma pertanyaannya, panjenengan punya putra, saya punya putra. Lah di mana putra putri kita saat ini? Allahu a'lam. Jadi kalau kita itu untuk akses ke surga, insya Allah akses kita itu VVIP, cepet. Cuma anak kita zaman sekarang untuk masuk surga, khawatir kita sebagai orang tua. Makanya kalau kami sampaikan, mohon maaf, terlepas kita yang salah atau kondisinya memang seperti ini ujian untuk anak-anak kita. Dulu ujian kita itu mungkin hanya tontonan televisi, screennya cuma satu. Sekarang screennya macem-macem. Dulu mungkin permasalahan kita itu hanya dengan lawan jenis, itu pun hanya surat-suratan. Sekarang sesama jenis. Dulu orang tua mungkin hanya ngomong, anak taat faham. Tapi zaman sekarang anak itu gara-gara ini itu gampang mendiagnosa dengan sendirinya, atau bahasa kerennya itu self diagnose. Napa niku Pak? Menyimpulkan sendiri. Kenapa? Karena ada gadget, ada Google katanya. Dan ini kesalahan kita. Bahkan kita orang tua kadang-kadang ngikut, kita itu langsung menyimpulkan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada anak. Sama halnya anak, misalnya anaknya itu kondisinya lagi orang tua nggak peduli sama dirinya, kemudian dia merasa nggak tenang, kemudian merasa jantungnya deg-deg, kemudian teman-temannya membenci dirinya. Dia nanya sama Google, apa ya tanda-tanda yang aku alami ini, deg-deg, orang tua ini, diketik sama dia. Ternyata muncul di Google itu sakitnya itu sakit apa kira-kira Pak? Misalnya bipolar. Tahu bipolar Bu? Yang artis itu loh Bu, yang artis perempuan yang tahu juga Bapak ya, update ya. Bipolar. Lalu kemudian muncul bipolar, dia langsung menyimpulkan sendiri, aku bipolar gara-gara. Jadi kesalahan anak zaman sekarang langsung menyimpulkan tanpa konfirmasi, tanpa tanya-tanya dulu kepada ahlinya. Cukup merasa dari gadgetnya itu ada kesimpulan, langsung dia terima. Sama halnya kita kayak orang tua, kayak kita juga. Kadang-kadang ikut juga Pak. Saya buktikan gitu. Misalnya mohon maaf, ada anak usia 5 tahun, anak kecil ya, anak kita. Mungkin dia habis nonton tontonannya anak-anak 5 tahun itu apa Pak? National Geography ya. Misalnya nonton National Geography atau apa gitu ya. Lalu tiba-tiba setelah nonton petualangan tentang dunia, tentang alam, tentang apapun itu, dia tiba-tiba nanya dengan kalimat seperti ini, Mama, aku ini asalnya dari mana? Ayo Bu, gimana jawabnya Bu?
Mama, aku ini asalnya dari mana? Ibu jawabnya apa, Bu? Dari perut. Kata anaknya, dari perut. Gimana aku bisa masuk? Ini anak usia 5 tahun, Pak. Gimana jawabnya panjenengan apa lagi, Pak? Gimana? Monggo. Papa, aku ini asalnya dari mana? Panjenengan jawabnya gimana, Pak? Hah? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, Pak, anak 5 tahun belum sampai makrifat itu, Pak. Kita akan jawab macam-macam. Oh, dari ayah ibu yang nikah, kemudian dari Allah, dari alam rahim, macam-macam. Bapak ibu, tolong tanya dulu. Anak itu bertanya, konfirmasi dulu. Jangan langsung disimpulkan pertanyaannya. Tanya dulu ke anaknya. Mohon maaf, Dik, itu maksudnya apa? Kok tanya aku asalnya dari mana? Nanti akhirnya dia jawab, iya Pak, itu loh temanku Santi asalnya dari Sidoarjo. Lah temanku Anto dari Banyuwangi. Lah aku asalnya dari mana? Kok melayuni nang Allah tuh, Pak? Larinya ke perut, larinya ke macam-macam. Padahal dia baru nanya asalnya dari mana, ternyata kok kota. Kenapa kita ini langsung menyimpulkan? Nah, maka kalau kita memperlihatkan saat ini sebagai orang tua, maka yang pertama harus kita ketahui, kita harus peduli, care dengan kondisi anak yang paling terupdate saat ini. Dan memang harus kita sadari anak kita memang ujiannya lebih banyak dari kita. Para jamaah, surat ke-52 tadi, surat At-Tur ayat ke-21. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-24-nya. Itu tadi 21. Coba panjenengan lihat ayat ke-24-nya. Para anak-anak muda itu, remaja-remaja itu, mereka sedang berkeliling. Disebut di situ anak, Hilmanun. Anak yang saat itu masih muda, bukan orang tua. Lalu mereka ngobrol, ayat ke-25-nya. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka lagi ngobrol di surga, ini kisahnya di surga. Bisa panjenengan temukan gitu. Surat ke-52 di posisi ayat ke-25. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka semuanya ngobrol. Lalu kemudian pertanyaan yang muncul di antara mereka yang di saat ini posisinya di surga, nanya gini, gimana ya? Kok bisa ya kita masuk surga? Dulu waktu di dunia kamu lagi ngapain? Kok bisa masuk surga ya? Maka apa yang dijawab oleh ahli surga yang saat itu lagi ngobrol di surga terkait dengan kehidupannya di dunia? Kok bisa masuk surga? Apa jawabannya? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dulu waktu di dunia kami selalu ditegaskan oleh orang tua kami tentang hal-hal yang harus menjauhi azab Allah. Berarti pertanyaannya para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, menjauhi hal-hal yang menyebabkan adanya azab Allah. Berarti hal ini konteksnya, anak itu menjalankan perintah apa anak itu menjauhi larangan? Terkait dengan perintah apa larangan, Pak? Azab itu larangan. Sehingga kalau paling enak kita itu kemudian masuk surga itu bersama-sama itu adalah tegaskan tentang larangan. Perintah, siapa yang tidak bisa menjalankan perintah? Mudah menjalankan perintah itu sebenarnya. Lihat saja hari ini tadi siang. Mana ada masjid yang sepi, Pak? Siang tadi. Ada yang sepi? Jumatan. Masjid selalu penuh. Dia ada bedanya antara perintah sholat Jumat dengan perintah sholat Maghrib. Sama-sama wajib. Cuma memang ada perbedaan. Kalau Maghrib agak sedikit panjang. Kalau Jumat memang pendek. Kalau Jumat memang hanya sekali sepekan. Makanya eman katanya kalau dilewati. Kalau Maghrib ini sehari setiap hari. Jadi nek dilewati ya gak eman. Karena masih bisa anak remaja ngomongnya gitu, Bu. Anak remaja panjenengan nggih mboten. Tapi tahu Pak, kenapa kok Jumat selalu rame, Pak? Yang membedakan dengan sholat Maghrib, sholat Isya, bukan di Masjid Al-Ihsan, di masjid yang lainnya. Soalnya kalau di hari Jumat, setelah sholat Jumat, paketnya lengkap. Sudah paket khutbah,
sholat, makan. Ada apa, Pak? Di sholat Jumat ada apa, Pak? Nasi. Pertanyaan saya, kenapa panjenengan ambil nasi itu? Diperintahkan ibu. Oh, istri yang minta ternyata ya. Pak, sholat Jumat sebelah itu, Pak. Masjid yang itu, Pak. Ya, kalau nanti 2, Pak ya, 2. Para jamaah, kok tahu? Karena memang di tempat kami ini, masjid di tempat kami ini masjid yang menu makanannya paling oke sepengetahuan saya, Pak. Di tempat kami. Tadi saya ditanya, saya tinggalnya di mana? Saya jawab, rumah saya di belakangnya Polda Jatim. Saya sebut saja perumahan Central Park. Di situ ada masjid, Pak. Saya juga takmir di sana. Menu makanan siangnya sama dengan Al Ihsan, ya. Pasti ramai. Ya, para jamaah, pada posisi anak kita disebutkan di situ bahwasanya larangan itu menjadi kemudahan untuk bisa masuk ke surga. Pertanyaan saat ini, anak-anak zaman sekarang kalau disuruh melakukan perintah itu sebenarnya gampang saja kalau mau. Lihat saja adik-adik saya sekarang ke masjid, gampang melaksanakan perintah itu. Yang sulit itu menjauhi larangan. Gak usah anak-anak muda, kita saja, Pak. Gampang kita itu ke masjid, pakai motor, pakai mobil, gampang. Tapi kita terkadang lupa dengan larangan. Mohon maaf, mungkin ada sisi-sisi kendaraan yang kita pakai ada di wilayah riba dan lain sebagainya. Sulit kita itu menjauhi larangan. Karena sulit menjauhi larangan, mudah menjalankan perintah, maka efek dari larangan itu kita dapat 2 kenikmatan. Kalau perintah cuma 1, Pak. Double kenikmatannya. Coba kalau kita lihat perintah kita lakukan, kita cuma dapat 1. Apa, Pak? Pahala. Dosa ada kemungkinan ngikut. Coba kalau perintah dilakukan, pahala kita dapat, cuma itu toh. Dosanya bagaimana? Ada kemungkinan ngikut, ada, Pak. Panjenengan sholat, dapat pahala? Tapi pintar-pintarnya setan, panjenengan saat sholat, panjenengan kemudian totok komentari yang di samping. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu di samping kemudian digerak-gerakkan. Sedangkan beliau tidak bergerak. Lalu kok sempet-sempetnya dikomentari? Mungkin karena kerjaannya komentator bola. Tapi pas sholat ikut mengomentari. Apa itu gerak-gerak ini dan sebagainya. Sama halnya ketika kita sholat, kemudian ada yang sedikit berbeda dalam amaliyahnya dengan kita sendiri. Kita biasanya akan komentar. Iya kalau komentarnya baik, tapi biasanya buruk. Nanti ada muncul pertanyaan lagi, lo kok tahu, Ustaz? Nah itu kan bingung saya jawabnya. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Setiap perintah dilakukan, pahala dapat, tapi ada kemungkinan setan itu akan menyisipkan sebuah dosa kalau kita salah mempraktekannya. Tapi kalau larangan kita jauhi, dapat dosa enggak, Pak? Tidak. Tapi otomatis juga dapat pahala karena menjauhi larangan termasuk perintah. Maka enak kalau kita menjauhi larangan, dan anak-anak zaman sekarang itulah posisinya. Sulit. Maka apa yang harus kita lakukan dengan sebuah kata kekhawatiran? Nak, ayah, ibu tunggu di pintu surga, itu adalah sebuah kekhawatiran. Maka harus ada yang kita lakukan. Yang pertama, biasakan, Pak, sekarang jangan hanya berbicara tentang perintah. Biasakan juga tentang larangan. Sekali lagi, kalau perintah itu gampang, yang menjauhi larangan itu yang sulit. Para jamaah, coba kita ambil sebuah hikmah dari sebuah ayat surat ke-31 surat Luqman, ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufan. Gampangnya, kalau orang tuamu menyuruh keburukan kepadamu, seorang anak, untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, jangan taati orang tua. Tapi lihat kalimat berikutnya,
wa shahibhuma fid dunya ma'rufan. Tapi tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Itu anaknya jadi orang tua, Bapak dan Ibu. Orang tua salah, tapi anak tetap diminta hormat. Tapi menariknya di situ hanya di dunia. Nanti urusan akhirat ya urusan masing-masing. Tapi di dunia anak tetap harus hormat kepada orang tua. Cuma masalahnya kalau orang tua tidak paham posisi ini, nanti bila hormat, pokoknya dikit-dikit taat. Padahal bukan taat, di situ kan boleh anak tidak taat tadi. Fala tuti'huma, kamu boleh tidak mentaatinya, tapi kamu harus shahib, akrab, berbuat baik dengan orang tua. Kita ini nggak mutlak harus ditaati anak, tapi anak mutlak harus berbakti. Jadi mohon maaf ayah bunda bapak ibu, kita ini yang mutlak itu sama anak itu dibaktikan, bukan ditaati. Tapi biasanya kita orang tua minta apapun omongan kita, anak harus nurut. Ada sisi yang berbeda di sisi itu saat ini yang saya temukan dalam dunia parenting orang tua. Seakan-akan orang tua itu gila hormat dari anak. Apapun yang diomongkan orang tua, anak harus taat. Bukan masalah taat, tapi anak harus berbakti. Para jamaah yang saya hormati dan semoga kita semuanya dijaga Allah dengan sebaik-baik penjagaannya. Maka yang menarik, kembali surat At-Tur tadi itu. Kalau panjenengan buka tafsir manapun, saya sebutkan misalnya 3, Ibnu Katsir, Qurtubi, sama As-Sa'di, nanti ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang mengisahkan ada orang masuk surga, lalu kemudian orang ini mencari anaknya, mencari orang tuanya, mencari pasangannya, mencari anaknya, itu tidak ada di surga. Maka kemudian orang yang ahli surga ini nanya kepada Allah, di mana orang-orang yang aku sayangi? Kemudian dijawab oleh malaikat, innahum lam yablughu darajataka wa amalak. Dia belum sampai derajatnya seperti kamu ahli surga. Jadi orang-orang yang kamu sayangi itu masih di luar surga, belum sempat dan belum sampai amalnya itu seperti amalanmu. Lalu sedihlah ahli surga ini. Lalu kemudian ahli surga ini berucap, ya Allah, ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku di dunia itu melakukan amal-amal kebaikan ini untukku dan untuk mereka. Untukku dan untuk mereka. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sayu'maru bi'ilhaqihim. Tiba-tiba malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan orang-orang yang disayangi oleh ahli surga ini berkumpul jadi satu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tersebab sebuah kalimat yang menarik, ya Rabbi qad amiltu li walahu. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu tolong diucapkan apa yang saya lafalkan, ya Rabbi qad amiltu li walahum. Sekali lagi, ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ya Rabbi, ya Allah, qad amiltu, terhadap semua amal-amalku aku niatkan, li untukku, walahum dan untuk mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, amalnya paling banyak siapa? Orang tua apa anak? Kalau ditanya amal solih kebanyakan yang melakukan itu orang tua apa anak Pak? Orang tua, bukan anak. Meskipun anak kelihatan lebih banyak, tapi orang tua pasti akan terus lebih banyak. Sebuah kisah nyata Pak. Di sebuah pondok pesantren, seorang santri yang berprestasi, yang alim sekali santri ini, itu dikomentari sama teman-temannya, Masya Allah ya, kamu ini kayaknya orang tuamu ini baik sekali, orang tuamu ini alim juga, orang tuamu ini Masya Allah orang tua yang baik. Ternyata suatu saat dia dikunjungi sama bapaknya. Lah bapaknya ini ternyata mohon maaf nggak pinter belas, bahkan terkadang agak-agak kuper, kurang pergaulan.
Jadi melakukan tindakan-tindakan yang aneh menurut kacamata santri-santri di situ. Loh, anaknya loh pinter, ternyata bapaknya pokoknya kebalikannya dari anaknya, kebalikan dari anaknya. Maka teman-temannya ini kaget. Loh, tak kira bapakmu itu pinter, hafal Al-Quran ini. Kok kayak gitu? Apa jawaban si santri ini? Bapakku tetap yang paling pinter dari aku. Yang bodoh itu bukan bapakku, tapi mbahku. Bapakku pinter karena bapakku menyekolahkan aku ke pesantren. Tapi bapakku kayak gitu karena bagian mbahku yang nggak bener. Jadi ketika anak itu sukses, maka semuanya jariahnya kepada orang tua. Jadi mau anak lebih banyak amalnya, tetap orang tua juga lebih banyak. Atau memang orang tua dari awal amalnya lebih banyak daripada anak. Saya ulangi lagi, kalaupun orang tua ini amalnya tidak banyak, tapi akan tetap lebih banyak dari anaknya, karena kalau anaknya banyak melakukan amal menjadi jariah orang tua. Tapi kalau realitanya Pak, lebih banyak siapa Pak amalnya Pak? Ya kita orang tua. Itu kelihatan di masjid. Kembali lagi, yang meramaikan masjid, yang ngaji, yang ikut taklim, lebih banyak orang yang sudah tua. Saya tidak mengatakan orang tua, orang yang sudah tua. Saya ditanya sama anak muda, Ustaz, kenapa kok masjid itu selalu diramaikan orang yang sudah tua? Saya jawab, orang yang sudah tua imannya kuat. Orang yang datang ke masjid menandakan imannya kuat. Orang yang datang ke klub malam menandakan imannya lemah. Makanya saya bolak-balik Bapak Ibu ditawari masuk klub malam. Karena memang dakwah saya ke teman-teman yang pelaku maksiat. Sampai saat ini pun saya sudah ditawari, Ustaz, free semuanya Ustaz. Saya cuma jawab sederhana, iman saya masih tipis, saya nggak berani masuk sana. Apa jawaban mereka? Imannya masih kurang Ustaz, maka nggak berani masuk sana. Iya, berarti yang di dalam sana imannya kuat semua Ustaz. Kalau mereka yang di sana imannya itu pasti lemah, tapi yang ke masjid imannya pasti kuat. Dan tahu iman itu apa? Meyakini sesuatu yang gaib. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid karena rahmat Allah. Panjenengan mencari rahmat kan ke masjid atau mencari nasi? Mencari rahmat, mencari berkah, mencari pahala yang semuanya gaib. Tapi sekali-kali lah Masjid Al-Ihsan bukan menggunakan iman, menggunakan akal, logika, rasionalitas. Tawari pengumuman di situ. Masjid Al-Ihsan menyiapkan uang 100.000 per jamaah, khusus yang soft 1 dan soft 2 untuk sholat subuh misalnya. Pertanyaan saya, adik berangkat jam berapa Dik? Jam berapa Pak? Jam 3. Ada yang jam 2? Loh, berarti yang jam 3 nggak dapat. Kan ini dahulu jam 2. Kalau sesuatu yang sifatnya tampak, semangat untuk melakukan amal kebaikan. Tapi tidak salah, itu untuk anak-anak muda yang berpikirnya pakai logika. Tapi orang tua, iman. Maka saya jawab, kenapa kok yang paling banyak melakukan amal kebaikan di masjid itu orang-orang yang sudah tua? Karena seakan-akan dia sudah imannya levelnya tinggi, seakan-akan sudah bisa melihat para malaikat, khususnya malaikat Saya tidak mengatakan panjenengan cepat meninggal. Saya tidak ada kata-kata itu, Pak. Ya Bu ya, ada? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu lebih cepat, enggak. Saya cuma mengatakan panjenengan imannya kuat karena seakan-akan sudah bisa melihat malaikat maut. Itu saja. Enggak mengatakan panjenengan cepat. Bahkan kalau boleh saya katakan yang cepat mati itu anak-anak yang muda. Kayak masnya ini loh, cepat mati nih. Oh iya, anak-anak muda itu lebih cepat matinya, Pak. Kenapa? Karena pintu kematiannya lebih banyak daripada yang tua. Secara logika saja, Bapak Ibu pintu matinya cuma 2. Kalau nggak umur, usia, sakit, gampangnya gitu, ya. Berarti pintu kematiannya berapa? 2. Anak muda
Banyak. Saya belum pernah lihat nenek-nenek itu narkoba. Padahal narkoba pintu kematian obat itu. Terakhir kemarin tahun 2022 triwulan terakhir kita dapati sebuah informasi di CNN, terefek dari sebuah overdosis kurang lebih sekitar ada 3.000 pemuda meninggal dengan sia-sia, Pak. 3.000 loh, Pak. Pemuda, nggak ada nenek-nenek. Mohon maaf, Bu, pernah lihat kakek-kakek ngetrek? Tahu ngetrek, Bu? Balapan itu loh, Bu. Saya belum pernah lihat kakek-kakek itu ngetrek, Pak. Padahal itu pintu kematian. Yang baru saja saya lihat di televisi di Pasuruan, ada orang bunuh diri gara-gara cintanya ditolak. Itu bukan kakek-kakek, itu anak muda, cinta ditolak, bunuh diri. Dan menariknya, tahun 2022 kemarin kasus terjadi bunuh diri terbesar itu dialami oleh seorang manusia dengan kisaran range umurnya itu 16 sampai 32 tahun, Pak. Itu muda apa tua, Pak? Mereka yang bunuh diri, nggak ada usia 68 tahun bunuh diri. Nggak usah bunuh diri sudah. Maka kalau kita melihat pada posisi yang seperti ini, orang tua itu enak karena dia akan lebih dahulu. Cuma menjadi pertanyaannya, apakah orang tua akan sadar tentang apapun yang orang tua lakukan diniatkan juga untuk anaknya. Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Bapak Ibu, pesan kami, saya Heru memiliki istri 1, anak 4. Setiap saya taklim seperti ini, saya itu enak, Pak, dilayani, difasilitasi. Yang nggak enak istri saya. Tapi ketahuilah, apa yang saya lakukan, saya selalu niatkan, ya Rabbi qad amiltu lil walahum. Pun juga untuk panjenengan. Panjenengan saat ini beramal soleh, anak mungkin tidak. Tapi niatkan amal soleh panjenengan untuk kenikmatan mereka. Maka ucapkan, ya Rabbi qad amiltu li walahu. Sementara itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.